Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terpilih, adalah umat yang dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat dari Nabi terpilih. Maka jika ada goncangan hidup, jika ada benturan dan masalah, hendaknya kita menoleh dan melihat kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap. Hendaknya kita melihat bagaimana contoh uswatun hasanah itu menyelesaikan segala permasalahan. Kita adalah manusia yang tempatnya salah dan lupa. Maka tak heran di suatu saat kita begitu semangat, di suatu saat kita begitu terpuruk hebat, di suatu waktu kita begitu giat, baik itu ibadah, baik itu bekerja, baik itu menyelesaikan masalah, semuanya terlihat mudah. Tetapi di suatu kesempatan lain, semuanya terlihat sulit, semuanya terlihat gelap, semuanya terlihat seperti tidak ada jalan keluar. Dan oleh Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk kita untuk kembali melihat, ngecek kembali kondisi iman kita. Dan semuanya itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan af'alul qalb, diawali dengan pekerjaan-pekerjaan hati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda bahwa agar iman kita itu bertransformasi, mengeluarkan rasa manisnya, hendaknya ada 3 yang ada di dalamnya. Salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selainnya, daripada selain Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika diberitahu oleh Rasulullah, hendaknya iman itu sempurna bila aku dicintainya lebih dari anaknya, orang tuanya, hingga dirinya sendiri. Sayyidina Umar masih bingung dan belum bisa, ya Rasulullah, kalau anak, kalau orang lain saya lebih cinta panjenengan, tapi kalau diriku sepertinya sulit. Hingga kemudian, hingga diriku ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu hingga diri. Al-an ya Umar. Mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulullah adalah satu di antara 3 hal yang harus kita miliki agar keimanan itu berbuah manis. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, mencintainya karena Allah Ta'ala. Wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakraha ayyuqdhafa finnar. Hendaknya ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana ia benci tidak mau untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin sekalian, 3 hal itu semuanya adalah dimulai dari af'alul qalb. Cinta, cinta, benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada seseorang karena Allah, dan benci kemaksiatan dan mungkar. Habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah itu membuat cinta iman kepada orang-orang mukmin dan membuat orang-orang mukmin itu mau benci kepada kufur dan kemaksiatan.
Nah, ketiga konsep besar yang diterjemahkan dalam satu garis yang bernama af'alul qalb ini kemudian dijabarkan ke dalam suatu surah yang ketika turunnya berkenaan ketika Rasulullah mendapatkan suatu problematika masalah dalam dunia dakwah. Surah ini adalah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha yang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase qasam, yang kedua adalah fase jawabul qasam, yang ketiga adalah fase at-tadhkirat atau pengingat-ingat yang lalu. Kemudian fase yang keempat adalah al-mutalabat atau perintah-perintah dan permintaan. Kita mulai dari fase yang pertama. Surah Ad-Duha dimulai dengan qasam. Qasam adalah sumpah demi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki. Tetapi kita sebagai makhluknya dilarang untuk bersumpah dengan selainnya. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh demi yang lain. Harus demi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki. Dan Ia bersumpah pasti ada hikmah di baliknya. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, demi malam ketika semakin gelap datang. Wadduha, tidak tahu waktu duha? Duha itu kapan? Bapak. Nah, apa? Jam pinten waktu duha? Apa artinya duha? Ketika matahari naik setombak ya. Ya di jam kita tidak persis setelah syuruk, tetapi syuruk beberapa menit setelah itu. Itu disebut dengan waktu duha. Kenapa Allah menyebut waktu duha dan waktu malam? Dua hal yang bertolak belakang. Dua hal yang bertolak belakang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita demi waktu duha, di mana waktu duha adalah bagus-bagusnya siang, di mana waktu duha adalah produktifnya tenaga, di mana waktu duha adalah waktu sibuk-sibuknya kita bekerja, kita belajar, kita berproduktif, di mana waktu duha adalah waktu kesibukan, dan malam adalah waktu istirahat. Tidak ada kita bisa merasakan nikmatnya siang kalau tidak ada malam, dan kita tidak bisa merasakan nikmatnya malam kalau tidak ada siang. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Seandainya Allah jadikan seluruh waktu ini malam terus-menerus sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang mau mendatangkan cahaya? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin. Untuk apa? Taskununa fi. Seandainya Allah jadikan waktu ini siang terus-menerus sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang mau mendatangkan malam agar engkau istirahat? Adanya waktu duha dan waktu malam ini bukti bahwa seluruh waktu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam keadaan produktif, dalam keadaan semangat, dalam keadaan rajin, ataupun ketika kita sedang beristirahat, ataupun kita sedang dalam keadaan malam, dalam gelapnya gulitanya malam. Kemudian setiap kali ada yang disumpahkan, ada namanya jawabul qasam atau sesuatu yang diteguhkan untuk disumpahkan. Allah bersumpah demi waktu duha dan waktu malam. Untuk apa? Jawabul qasamnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu wahai Rasulullah tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beberapa riwayat tentang asbabun nuzul dari surat ini. Ada yang menyebutkan bahwa ketika surat ini turun, sebelumnya fase turunnya wahyu mengalami pause, mengalami jeda. Malaikat Jibril tidak kunjung datang untuk memberikan wahyu. Hingga berbulan-bulan lamanya, hingga Rasulullah merasa ini ada apa. Kemudian hingga beliau mendapatkan musibah sakit. Hingga beliau sakit dan beliau yang sunahnya adalah setiap malam itu tahajud qiyamul lail, sakit dan tidak menunaikan tahajud selama 2 atau 3 malam. Kemudian orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy Mekah tahu akan hal itu dan mencemooh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Muhammad ditinggalkan syaitonnya. Jibril dikatakan syaiton. Muhammad ditinggalkan syaitonnya. Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Muhammad tidak lagi dicintai, ia sudah dibenci oleh Tuhan. Dari sini bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tahu bahwa Rasulullah tidak qiyamul lail, padahal Rasulullah qiyamul lailnya itu di rumah. Bagaimana orang-orang Quraisy itu tahu? Oh, ini Muhammad kok tungaren, tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Bagaimana orang-orang Quraisy itu tahu? Ada yang tahu? Orang-orang Quraisy itu sampai niteni, sampai hafal, karena hampir di setiap malam orang-orang Quraisy itu yang masih belum masuk Islam, mereka menikmati betul bacaan Rasulullah di setiap malamnya, bahkan ketika belum memeluk Islam pun. Abu Jahal dan Abu Sufyan di setiap malam itu nguping bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, karena Al-Quran semakin terasa ketika dibaca di malam hari. Maka adik-adik sekalian, adik-adik sedikit, sangat tabu ketika kita bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran tetapi malam tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Rasulullah itu sampai bersabda, puasa dan Al-Quran itu minta izin untuk bisa memberi syafaat. Ketika puasa mengajukan izin, ia mengatakan, ya Allah, aku menjadikan hambamu untuk tidak makan ketika yang lain makan. Sedangkan Al-Quran minta izinnya bagaimana? Ya Allah, aku menjadikan hambamu tidak tidur ketika yang lain tidur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika orang-orang Quraisy itu tidak mendengar bacaan Rasulullah di malam hari, ini tidak datang lagi. Wah, Muhammad ditinggalkan oleh syaitannya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan i'jaz lughawi atau keindahan bahasa di dalam ayat ini. Bagaimana kata-kata, ada 2 kata, wadda'a dan qala. Wadda'a itu artinya meninggalkan. Ketika Allah berfirman tentang kata meninggalkan, Allah memberikan objek. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak pula membenci. Ketika dikata qala, tidak ada qolaka, tidak membencimu, karena sangat kontradiktif ketika sang Habib yang dicintai itu dibenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah, maka sangat tidak mungkin Allah membencinya. Tetapi wadda'a artinya meninggalkan sementara. Ma wadda'aka, ditinggalkan sementara pun tidak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu pula kita, hadirin sekalian, ketika kita dalam keadaan gelap, dalam keadaan suram, galau, kita harus yakin bahwa semua keadaan adalah milik Allah, dan kita harus yakin jawabul qasamnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kita dan tidak pula membenci.
Kemudian jawabul qasam keduanya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada al-ula, daripada dunia. Ini satu pemahaman yang diwariskan oleh Al-Quran kepada baginda Rasulullah, kemudian kepada kita, untuk terus-menerus menjadikan akhirat sebagai orientasi kita, untuk terus-menerus menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Kita boleh merancang masa depan 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, tetapi seorang muslim merancang hidupnya bukan untuk hanya 5-10 tahun ke depan, tetapi untuk kehidupan yang tiada batasnya kelak di akhirat. Dan ini suatu pandangan hidup yang sangat baru kala itu, di mana pandangan kala itu adalah materialistis. Saya dapat apa, saya kerja maka saya dapat apa, saya bergerak harusnya saya dapat berapa cuannya. Dan mungkin mulai menjangkiti sekarang cuanisme, berapa cuannya, mulai hilang orientasi akhirat kita. Apakah Allah ridho, apakah ini bernilai di akhirat kelak, apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kalau sudah seperti itu, segala cemoohan, segala hinaan, segala penilaian negatif tidak akan berpengaruh, karena yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suatu hari pernah berdialog dengan Sayyidina Umar. Ketika itu Rasulullah berbaring di atas tikar. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau itu utusannya Allah. Seharusnya engkau yang paling mulia. Sedangkan Raja Kisra itu yang duduk di atas singgasana, tidurnya di atas kasur yang empuk dengan bantal yang indah." Jawaban Rasulullah apa? "Apakah engkau mau, wahai Umar, lahumud dunya walanal akhirah?" Bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Tentu ini tidak menafikan kita untuk santai saja, tidak perlu bekerja keras dan beretos kerja karena tujuan kita akhirat. Tentu tidak boleh difahami seperti itu. Tetapi difahami kita bersungguh-sungguh di dunia, bergiat-giat di dunia untuk modal kita kelak di akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beriman, beramal soleh, tujuannya untuk akhirat, jangan diragukan kehidupan di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti betul-betul kata Allah, kami jadikan kehidupannya kehidupan thayyibah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kemudian lantas ia akan memberikanmu, maka engkau akan ridho. Ketika kita dirundung masalah, kita harus yakin nanti akan ada jalan keluarnya. Kunci sabar itu sebagaimana kita berpuasa. Selapar apapun, sehaus apapun kita berpuasa, dan secapek apapun, seletih apapun yang kita rasa, kita kuat menjalani puasa karena apa? Karena yakin nanti akan ada azan maghrib. Karena nanti yakin ada maghrib. Gak mungkin ini siang terus. Nanti pasti akan ada maghrib. Begitu pula ketika kita ditimpa musibah, dirundung masalah, yakinnya itu harus yakin betul bahwa pasti akan ada yang baik nanti. Kalaupun sampai dipanggil oleh Allah dalam keadaan susah ini, semoga dengan susah ini Allah ridho dan baik nanti di akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Rasulullah menginginkan kemenangan untuk umat Islam dan dibukalah Fathu Mekah.
Rasulullah menginginkan seluruh umatnya selamat di akhirat kelak, dan ia mendapatkan izin syafaatul uzma. Dan ini yang oleh para ahli tafsir mengatakan wala saufa yu'tika, yang dimaksud adalah Allah memberikan izin syafaat di mana yang lain tidak mendapatkannya, di mana nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi-nafsi, sedangkan Rasulullah mengatakan ummati-ummati. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. 3 jawabul qasam ini yang harus kita pegang erat-erat, dan untuk memperkuatnya kita diberi 3 ayat selanjutnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah ia mendapatimu wahai Rasulullah dalam keadaan yatim, kemudian ia membesarkanmu, wa wajadaka dhallan fahada, dan ia mendapatimu dalam keadaan bingung, dan kemudian ia memberikanmu petunjuk, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah ia menemuimu dalam keadaan sangat butuh, kemudian ia mencukupkanmu. Ini tazkirat dan zakriyat untuk Rasulullah dan untuk kita juga. Kita melihat jika kita dalam keadaan kesulitan finansial, kita lihat sejak kita lahir sampai besar sekarang kita masih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat masalah keluarga, kita sejak lahir sampai sekarang masih diberi yang namanya keluarga. Kita melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan sejuknya, untuk bisa merasakan ademnya dari panasnya segala permasalahan. Kemudian zakriyat itu atau perenungan-perenungan itu diterjemahkan untuk mencapai kebahagiaan dan penyegaran jiwa, diterjemahkan dengan kebaikan sosial. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini kepada anak yatim, janganlah engkau hardik. Kepada orang yang meminta dan bertanya, janganlah engkau kasar. Dan dengan nikmat-nikmat Allah, dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, bicarakanlah itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kelompok terakhir dari ayat ini yang berupa perintah kepada kita agar kita itu berlaku rahmah, berlaku baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang sangat lemah, orang yang papah sekalipun. Karena kecenderungan ketika kita berada di dalam masalah itu tidak mau peduli dengan masalah yang lain, tidak mau tahu akan problematika orang lain, nafsi-nafsi hidup sendiri. Dan diarahkan oleh surah ini bahwa untuk menyelesaikan segala masalah itu, selesaikan pula masalah-masalah yang lain. Maka jangan berlaku kasar kepada orang yang lemah, kepada orang yang meminta, berikan apa yang dipinta. Kepada orang yang bertanya, jawab selagi kamu bisa. Dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung kepada kita adalah nikmatul iman, yang di dalamnya ada nikmatul Quran, wa nikmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus terus-menerus kita bicarakan. Kita bicarakan sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita sampaikan, kita ajak, kita resonansikan, kita getarkan nikmat iman, nikmat Quran ini kepada sekitar kita. Tanda syukur kita. Semoga dengan kita merenungi surat Ad-Duha ini, Allah meridhai dan memberkahi majelis kita pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membebaskan segala utang piutang, segala urusan, segala kegelapan, segala kerisauan yang kita rasakan, dan Allah mengisinya dengan rasa bahagia, rasa cinta, manisnya iman dan lezatnya ihsan. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan itu, dalam keadaan husnul khatimah, dan dibersamakan dengan para anbiya dan rasulnya, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu warzuqna tadabburahu warzuqna hifdhahu warzuqna 'amalahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.